Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara inilah terjadi Yayasan Ketakmiran dan Jemaah Masjid Suratul Fatah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan isi dengan sedikit tausiah dari beliau mudir RTQ Al-Fatah, yaitu Ustaz Musa Jundana MC Hafizahullah. Dan mari kita niatkan hati kita dan luruskan hati kita untuk menimba ilmu dengan apa yang disampaikan oleh beliau guru kita Ustaz Musa Jundana MC Hafizahullah. Kepada beliau, falyatafadhal masykuran. Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu pengurus Yayasan Masjid Surah Ageng Al-Fatah, jamaah dan ketakmiran, serta santri Rumah Tahfidz Al-Fatah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam hari ini di tengah guyuran hujan di tempat yang berbeda, di teras Merapi, kita bisa duduk bersama bermuwajahah. Kita bisa saling tatap muka di tempat yang istimewa ini, Masya Allah. Ini kalau misalnya nanti kalau ada kunjungan lagi atau rehlah ke sini, antum setuju enggak ini? Atau misalnya kita pakemkan setiap tahun ke teras Merapi. Setuju? Setuju. Nah, jadi setiap tahun nanti ke teras Merapi. Nanti rehlahnya ada sendiri, begitu ya, Pak Sekjen. Jadi Masya Allah ini. Ini kita dapatnya hujan-hujan. Nanti Insya Allah setelah ini nanti ada bakar-bakar. Masya Allah. Bi'idnillahi ta'ala. Luar biasa ini. Edisi istimewa. Nah, ikhwani fiddin, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maka nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, dan tentunya kita bisa hadir di tempat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Kita sudah berada di maghrib ya. Tentunya sejak antum mendengar info ini atau sejak keberangkatan, bahkan sebelum berangkat, saya yakin antum semua ini sudah siap-siap, sudah memiliki planning. Nanti mau camping mau berkemah di teras Merapi. Wah, teras Merapi itu apa? Bertanya-tanya, kita bertanya-tanya. Kemudian ketika antum sudah tahu, oh teras Merapi seperti ini dan seperti itu, antum mulai kebayang gambarannya
sudah mulai memiliki angan-angan. Nanti saya ketika di teras Merapi, saya ingin melakukan ini, dan ini. Ditambah lagi misalnya antum tahu ternyata di teras Merapi ada kolam renang, ada lapangan bisa buat futsal, sudah punya planning. Nanti saya bawa pakaian untuk renang. Kemudian saya bawa bola untuk main bola. Sudah ada planning, sudah ada persiapan. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Padahal kita di teras Merapi ini saya yakin tidaklah lama. Kita dari siang dan insya Allah besok siang kita akan mengangkat kaki kita. Kita akan beranjak pergi untuk menuju tempat yang lain. Padahal ini cuma sehari. Saya yakin ketika antum tahu gambarannya, antum sudah memiliki planning. Antum sudah memiliki persiapan. Maka bagaimana lagi jika kita mengetahui ada kehidupan, ada tempat tinggal yang mana tempat tinggal tersebut itu tidak bisa kita ketahui sampai kapan kita berada di tempat tinggal tersebut. Apa itu tempat tinggal yang nanti kelak akan kita isi semuanya, akan kita tinggali? Kira-kira mana? Rumah masa depan itu di mana? Sebelum surga masih ada. Nah, rumah kita nanti, rumah masa depan kita ini cuma 1 kali 1,5 meter. Kira-kira apa yang sudah antum siapkan? Apa yang sudah antum siapkan? Padahal di kuburan, di alam barzah, ini bukanlah tempat tinggal yang selamanya. Sementara seperti dunia. Namun kita tidak tahu bedanya dengan kita di teras Merapi. Kita tahu insya Allah kita di sini cuma sehari semalam. Berbeda dengan alam barzah, kita tidak tahu seberapa lama kita berada di alam barzah tersebut. Sebuah tempat yang sempit, yang mana tempat sempit tersebut bisa mematahkan tulang belulang antum. Antum sudah pernah lihat orang ketika di kuburan? Sudah pernah orang ketika hendak dimakamkan? Ada sebagian orang itu ketika dimakamkan wangi. Karena diberi minyak wangi, diberi kapur barus. Tapi coba bayangkan, ada sebagian kuburan itu kok ada yang beda-beda. Ada yang kuburan belum lama dikuburkan, tapi ternyata mayatnya sudah dipenuhi oleh belatung. Bahkan bisa jadi sebelum dimakamkan. Tapi ada juga seseorang yang kuburannya itu sudah bertahun-tahun, ternyata masih utuh jasadnya. Kok bisa seperti itu? Apakah satunya itu manusia ciptaannya beda? Mungkin satunya manusia ciptaannya dari daging, satunya bukan diciptakan dari daging. Misalnya dari besi. Otot kawat, tulang, besi. Makanya ketika sudah bertahun-tahun tetap awet. Atau bisa jadi manusia ini diciptakan dari plastik. Karena plastik itu kan lama diurai di tanah. Apakah seperti itu? Tidak, tentu jawabannya kita semua tahu. Asalnya kita sama. Manusia itu terdiri dari apa? Manusia terdiri dari, kau tercipta dari tanah, benar. Manusia terdiri dari daging, tulang, darah, semua sama. Kulit, semuanya sama. Tapi kenapa kok beda-beda? Ayo, kira-kira kenapa? Tadi ada 2 kasus. Satu, jasadnya itu tidak awet, padahal belum lama dimakamkan. Tapi ada satu yang sekian lama itu ternyata awet. Kira-kira apa, Moreno? Biar antum tuh ini
nanti antum saya tanya, kira-kira apa biar nggak ngantuk? Ini udaranya itu sangat enak sekali. Sudah sepoi-sepoi, dingin, capek, belum tidur siang. Nah, cocok ini buat tidur. Maka kalau nggak ditanya bisa jadi antum nanti ngantuk tidur. Ya termasuk yang berbicara. Ya kalau nggak ngomong bisa jadi ngantuk. Udaranya enak sekali ini. Ayo, Moreno, kira-kira kenapa? Kok bisa beda? Hah? La adri, Masya Allah. Coba. Siapa? Oh ini Syekhuna. Syekh Bowo. Ini santri paling tua ini. Tapi kalau dikatakan santri enggak, beliau tuh Syekhul Masyayikh. Oh. Ini semua santri itu muridnya beliau. Oh. Guru spiritual ya. Kira-kira kenapa? Syekh Bowo. Kok bisa beda loh? Padahal ciptaannya sama, terdiri dari sesuatu yang sama. Kok bisa? Amalnya, ya ada juga amal. Masya Allah, jazakumullah khairan. Fauzil, kira-kira kenapa Fauzil? Kok bisa beda? Nasi goreng. Nanti sabar, nanti hari Rabu nasi goreng insya Allah. Nah, nasi gorengnya kapan, Buman? Besok pagi. Oh, besok pagi nasi goreng aman, siap. Aman. Kenapa Fauzil kok bisa beda? Faktor apa? Faktor luar. Masya Allah. Coba Alwan, kenapa Alwan? Kok bisa beda? ليش؟ لماذا يعني يكون فرق بين هذا يكون في جثاث وفي هذا كأنه لم يمت قبل؟ إيش فيه لماذا؟ Apa? Kenapa? Amaluhuma, amal berarti sama seperti Syekh Bowo. Jawaban yang lain. Ini biar antum tuh ketika sudah ada jawaban mikir ini. Nah, ketika mikir nggak jadi ngantuk. Kira-kira kenapa? Hah? Kadar dosa, Masya Allah. Nah, Ilyas, kenapa Yas? Kenapa? Kok bisa beda? Ayo, kenapa? Kenapa? Diciptakannya beda, satunya plastik gitu. Mungkin selama hidupnya suka oplas. Apa? Banyak dosa. Sudah ada jawabannya. Yang lain. Kenapa kok manusia ketika meninggal kok bisa beda? Ada yang sudah sekian lama dikuburkan tapi ternyata jasadnya masih awet. Ada juga yang waqadarullah itu jawaban yang terbaik itu. Susah untuk dibantah. Ya benar semua pakai takdir Allah. Tapi tidak boleh antum setiap perkara itu qadarullah, takdir Allah. Seakan-akan antum menyalahkan takdir. Tidak tepat itu jawabannya. Nah, salah satu sebabnya karena disebabkan adalah amalannya. Amalan yang menentukan. Nah, ini sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya punya sedikit kisah. Jadi kisah ini dialami oleh salah seorang, jadi seorang seorang ibu-ibu ya, ibu-ibu. Ya, Bu ya. Nah. Bu, halo. Ya. Ada kehidupan? Ada, alhamdulillah.
Jadi kemarin ketika tanggal 7 Agustus 2023, hari apa itu? Hari Senin. Nah, tanggal 7 Agustus 2023. Nah, qadarullah itu bapak mertua saya itu meninggal. Namanya orang meninggal itu kan pasti dikuburkan, itu pasti. Nggak mungkin jasadnya ditelantarkan. Nah, ketika sedang menggali makam, Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah kisah. Jadi ada salah satu penggali kubur itu cerita. Setelah selesai pemakaman, saya nanya, Pak, jenengan ketika menggali kuburan ini menemukan kejadian yang unik enggak? Atau kejadian yang luar biasa? Kemudian ada yang mengatakan, ada Mas. Saya ketika menggali kuburnya Bapak, itu saya tidak sengaja, ternyata saya menggali kuburan orang lain. Karena ini kuburan tua, sudah sejak tahun 60-an. Maka kuburan tersebut itu sangat mungkin sudah banyak jasad yang dikubur di sana. Dan itu kuburannya kecil. Nah, ketika saya menggali itu saya kaget. Ternyata saya menemukan kain kafan berwarna putih. Kain kafan itu warnanya apa? Putih. Tapi pertanyaannya, mungkin nggak itu dikuburkan baru kemarin? Nggak mungkin. Akhirnya saya tanya, kuburannya siapa, Pak? Itu kuburannya namanya Ibu Fulanah. Fulanah bintu Fulan. Setelah saya mengetahui namanya, saya kepo. Karena ternyata kuburan tersebut itu adalah salah satu warga yang dulunya tinggal di perumahan tempat saya tinggal. Saya nggak cerita, saya nanya tentang kehidupan ibu itu dulu seperti apa. Saya tanya-tanya ke jamaah orang yang tinggal di sana. Kenal dengan ibu ini? Ya, saya kenal. Gimana dulu orangnya? Dulu orangnya biasa, ibadah juga terlihat tidak begitu istimewa. Biasa-biasa saja seperti orang umumnya. Tapi saya menemukan ada sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh ibu tadi. Ibu ini ternyata, saya sudah tanya ke beberapa orang, ibu tadi itu semenjak hidup sampai Allah wafatkan, ternyata ibu ini Allah takdirkan tidak pernah bisa membaca Al-Quran. Unik enggak? Tapi kenapa kok makamnya itu bisa utuh? Kalau di bayangan kita, namanya orang tidak bisa baca Al-Quran itu apa istimewanya? Tapi keistimewaannya tidak terletak di situ, Bapak Ibu sekalian. Walaupun ibu ini sampai akhir hayatnya tidak bisa membaca Al-Quran, tapi tidak pernah pantang putus asa untuk berusaha membaca. Tiap ada orang yang bisa membaca Al-Quran, dideketin. Bu, tolong ajari. Pak, tolong ajari. Mas, tolong ajari. Walaupun sampai akhir hayatnya ibu tersebut tidak bisa membaca Al-Quran. Inilah semangatnya. Coba bayangkan orang yang semangat untuk berusaha bisa membaca Al-Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan memiliki akhir hayat yang seperti itu. Maka saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini, pengurus, jamaah, takmir, apalagi santri Al-Fatah, insya Allah semuanya bisa membaca Al-Quran. Dan banyak di antara kita ini yang memiliki hafalan Al-Quran. Maka kalau misalnya antum ya,
Adik-adik sekalian ya, adik-adik. Santri-santriku. Kalau misalnya antum ketika menghafal Al-Quran menemui kesulitan, jangan pernah putus asa. Semangat. Oke, gas. Gas. Gaspol. Jangan apa ya? Jangan melempem. Karena namanya menghafal Al-Quran itu adalah pekerjaan sepanjang masa. Antum menghafal itu paling cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sisanya adalah murojaah. Antum coba tanya Ustadz Salman. Saking pusingnya murojaah beliau, gak nikah-nikah sampai sekarang. Makanya Ustadz, saran saya kalau antum pusing murojaah, nikah Ustadz. Apa yang terjadi? Hafalan antum tambah hancur. ya solusinya ya cari yang yang sama-sama, nanti murojaah bareng, masya Allah kan. Habis sholat maghrib, ayo adik sini tak simak gitu. Ya, mas ini mas hafalannya tak simak mas gitu, masya Allah. Atau misalnya adik belum punya hafalan Al-Quran, sini adik setoran sama abang gitu kan. Masya Allah kan, luar biasa. Maka menghafal Al-Quran itu tidak ada kata putus asa. Harus semangat, semangat. Orang untuk mencari kedudukan saja itu semangat, gaspol, lanjutkan. Apalagi masalah menghafal Al-Quran. Jangan pernah antum itu tiba-tiba kendor semangatnya. Kalau misalnya kendor sedikit, ya ingat lagi tujuan utama. Kalau misalnya kendor lagi, nah barangkali mungkin antum kangen masakan orang tua. WA kepada orang tua, ibu tolong dikirimi misalnya rendang, bumbu pecel. Jangankan ibu antum loh, mantan santri sini, Al-Fatah, itu ada yang nelpon Bumar. Bumar, tolong dikirimi sambal buatan Bumar. Dikirim kemana? Kemana? Ke Kalimantan. Luar biasa memang. Jadi kalau misalnya antum kangen masakan orang tua, bisa antum WA. Ayo WA. Ibu, tolong dikirim. Misalnya apa? Misalnya orek tempenya. Atau misalnya apa? Nasi gorengnya mungkin barangkali. Agar bisa antum menyemangati. Atau mungkin bisa jadi ada di antara antum tadi ketika ditanya tentang lauknya enak semua. Mungkin ada yang sebenarnya minder. Oh, sebenarnya ada satu yang kurang gitu. Apa? Misal, saya selama di Al-Fatah nggak pernah nemu nasi Padang misalnya. Nah, request nasi Padang gitu. Bu, saya ini males. Akhir-akhir ini saya itu nggak semangat untuk menghafal. Kenapa? Lah kenapa kamu nggak semangat? Saya tuh nggak pernah nemu di sini nasi Padang misalnya. Nah, antum bisa request. Entah nggak tahu kapan nanti dikabulkannya. Itu urusan lain. Yang penting request dulu. Atau misalnya antum kangen, misalnya apa? Saya selama di sini nggak pernah makan sate kambing. Nah, mungkin nanti kita nyate ketika Idul Adha. Nah, seperti itu. Maka santri-santriku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika antum menghafal, antum jangan pernah putus asa. Antum ini sejatinya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian juta anak bangsa Indonesia, antum ini adalah orang-orang pilihan. Cuman sayangnya antum tuh kurang satu. Apa? Coba kalau antum ada satu lagi jadi wali songo antum. Oh, ada syekhnya ya sudah wali songo.
Syekh Bowo jadi Sunan apa? Sunan Bonang. Oh, Sunan Kelangon. Atau antum dikurangi 1. Nanti jadi Wali Pitu. Antum pernah dengar Wali Pitu? Wali Pitu itu di Bali. Ada Wali Pitu. Nah, barangkali antum ini biar jadi wali, Wali Songo. Tapi ya harapannya semoga nanti tahun depan lebih dari 10. Nah, ya. Biar nanti ketika kita rehlah itu semangat gitu. Banyak, rame. Atau ada di antara antum yang mau lanjut lagi tahun depan? Coba angkat tangan. Yang tahun depan mau lanjut lagi, coba angkat tangan. Masih betah di sini, mungkin masih ada cita-cita yang belum tersampaikan. Apa itu? Mempersunting gadis salen misalnya. Ya enggak apa-apa antum mau lanjut lagi. Mungkin ketika pengajian itu ada kajian hari apa? Senin, Kamis, Jumat, itu ada di antara jamaah itu yang memikat hati antum mungkin. Kalau ada seperti itu ngomong. Nanti kita sukseskan ya Pak Sekjen. Siap ya? Ini kan belum ada sejarahnya. Santi Surah Ageng Al-Fatah nikah dengan gadis salen. Belum ada kan? Atau jamaah Al-Fatah? Belum kan? Belum. Nah ini berarti bisa kita agendakan. Coba, yang pengen dapat gadis salen siapa? Enggak apa-apa. Nanti kalau orang tuanya, loh kok Ustadz, anak saya kok lulus dari Al-Fatah kok malah nikah. Wah ini ibu, ini emang anak ibu itu sudah cocok Bu. Cocok makan gudeg, lidahnya sudah menyesuaikan. Ini pengen jadi orang Jogja ini. Masa antum nggak pengen jadi orang Jogja? Lawang saya aja bukan orang Jogja, pengen jadi orang Jogja. Berapa menit lagi ini salat Isya? Nah, rekamannya 3 menit lagi, alhamdulillah. Kalau rekamannya tinggal 3 menit, berarti sekarang pertanyaan. Ini oh iya, peraturan kalau sesi pertanyaan dituju harus punya pertanyaan. Ya kan kemarin kita sudah umumkan ya, kalau dituju harus punya pertanyaan. Siap, coba Om Pimpah dulu. Coba, Mas Reza, kira-kira siapa yang harus bertanya, Mas? Ketua Angkatan. Siap, Bilal. Orang salen mana yang memikat hatimu? Ayo ini kita harus banyak bergerak ini. Udara sudah semakin dingin, sudah semakin mengajak kepada istirahat. Oh, kita belum makan padahal. Oh, ada door prize nanti. Siapa tahu ternyata yang bertanya dapat door prize. Ya. Nggak apa-apa. Kan pertanyaannya bebas. Idul Fitri ada libur nggak? Ada. Idul Fitri ada libur. Tanggal pastinya nanti nunggu sidang isbat ya. Nanti nunggu sidang isbat pengurus. Oh, isbani ya. Jadi kemarin juga ada salah satu wali santri yang bertanya.